Bukan Gipwi 2029. artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029. Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Kan? Mustahil. Ini soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Sebetulnya itu sarkasnya Rocky Gerung ya, ngeledek lah bahasanya atau merosting. Jadi bisa aja nanti 2029 itu Pilpres yang akan datang itu formasinya adalah Gipwi atau Giwi, Gibran calon presiden, Jokowi calon wakilnya. Itu semua orang tahu, itu ngeledek aja. Tetapi pembela Jokowi ini terlalu terbawa. Saking terbawanya sampai-sampai narasi pembelaannya malah blunder dan lucu. Lucunya di mana? Coba perhatikan. Ada 2 poin yang dia narasikan sebagai antitesa dari hipotesanya Rocky Gerung bahwa Gipwi akan muncul di 2029. Jadi bantahannya 2 poin setidaknya. Di mana kedua-duanya ini bantahan yang lucu ya. Yang pertama adalah dia bawa peristiwa bagaimana stressingnya Jokowi atau suara dari Jokowi mengarahkan relawannya untuk mendukung Gibran ini dan Prabowo presidennya dan Gibran wakilnya itu untuk di periode pertama dan juga mendukung dengan formasi yang sama di periode berikutnya. Artinya 2009 Pak Jokowi tetap akan mendukung Prabowo sebagai presiden, Gibran sebagai wakilnya, mendukung 2 periode. Pertanyaannya adalah, seandainya Jokowi itu adalah orang yang konsisten dengan statementnya, ya maju negara ini. Dulu ketika kampanye apa? Janji-janjinya kan banyak itu. Apa ya dipenuhi? Nggak usah jauh-jauh. Tentang dirinya sendiri saja. Ketika awal-awal ditanya tertarik nggak untuk jadi calon presiden? Apa jawabannya? Copras, capres, nggak mikir. Terus apa kejadiannya? Tiba-tiba jadi calon. Jadi kalau ngomongnya ke barat, kejadiannya ke timur. Ketika ditanya anak-anaknya, anak-anak saya nggak ada yang hobi politik kok, ada yang hobi dagang dan hobi wirausaha. Faktanya, semua sak mantu-mantunya jadi politisi. Artinya kalau ngomong A, siap-siap yang terjadi itu B. Kalau ngomong mendukung 2 periode, wajar dong kita berpikir justru yang terjadi sebaliknya. Ya terlepas wakilnya nanti Jokowi atau tidak itu lain. Yang jelas, inkonsisten atau tidak memegang ucapannya itu sudah kita sering lihat terjadi. Lalu kenapa kalau misalnya sekarang terulang lagi tidak konsisten dengan ucapannya dianggap mustahil? Kan lucu. Orang yang tidak pernah mencuri saja itu masih mungkin mencuri, apalagi orang yang sudah pernah dan biasa mencuri. Terus kenapa heran kalau dia mencuri lagi? Itu contoh ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah etik. Nah, ini agak lucu lagi. Kok masih pedenya bawa-bawa masalah etik? Oh itu tidak etis. Bapaknya jadi anak buah. Oh itu tidak etik. Itu melanggar adat, itu melanggar etika. Yang pertama kita tahu semua bagaimana proses Gibran lolos menjadi wapres itu statusnya adalah melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik itu kira-kira etis atau tidak? Kan tidak etis dong. Itu jelas. Jadi proses lolosnya aja tidak etis. Karena diketok palunya itu melanggar kode etik. Artinya tidak sesuai dengan etika. Dan itu disetujui oleh Jokowi. Bahkan mungkin didukung. Bukan mungkin yang namanya bapaknya. Gibrannya pun mau-mau aja. Melakukan sesuatu yang statusnya melanggar etika.
Lalu ada apa tidak mungkin giveaway hanya karena itu tidak sesuai dengan etika? Toh sebelumnya sudah pernah di depan publik, di depan semua orang melakukan sesuatu, menyetujui sesuatu yang sifatnya statusnya melanggar etika. Apa buktinya melanggar etika? Ya ketok palunya kan melanggar apa itu? Kode etik. Kecuali kalau ketok palunya keliru. Apalagi kalau bicara dinastinya, bicara semua anaknya dipaksakan jadi pejabat, itu etis atau tidak, wallahu alam ya. Terus kalau masalah umur, misalnya masa orang tua jadi anak buah anaknya gitu. Ya sebetulnya dalam Islam itu, ini kan kalau bicara etika, nggak hanya orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, tapi batasannya itu umur. Kita itu menghormati yang lebih tua gitu. Tapi Jokowi itu 2 kali presiden, wakilnya itu lebih tua semua, kan sudah biasa begitu. Yusuf Kalla itu politisi senior, jadi wakilnya. Enjoy saja Pak Jokowi. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, secara umur juga jauh, keilmuan juga jauh di atas Pak Jokowi. Ilmu agama ya, wallahu alam kalau politiknya.